Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpah rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di sini dalam kegiatan bimbingan kelompok. Karena keadaan pandemi COVID-19 ini, maka kita mengadakan bimbingan ini secara virtual. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah bersedia hadir dan mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Baiklah, untuk mengawali kegiatan bimbingan kelompok ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, bermanfaat, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Amin. Amin. Baiklah, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum memulai kegiatan bimbingan kelompok ini, alangkah baiknya jika kita saling mengenal satu sama lainnya. Oleh karena itu, perlu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bisa dimulai dari saya, Neneng Komalasari. Mungkin untuk lebih akrabnya, teman-teman bisa memanggil saya dengan Neneng. Dan saya di sini sebagai pemimpin kelompok, kemudian bisa dilanjutkan oleh anggota kelompok yang lain. Silahkan. Kepada Vivi, Ica, Elin, Tantia, dan Wardah. Oke, baik. Izin memperkenalkan diri ya, Kak. Nama saya Safitri Aulia Putri. Saya berasal dari Lampung Tengah. Terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Dwi Novitasari. Saya berasal dari Kota Bumi, Lampung Utara. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lin Sundari, saya berasal dari Pringsewu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tantia Agustin, asal dari Bandar Lampung. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wardatunisa, saya dari Baradatu Waikanan. Baik, kita sudah saling mengenal satu sama lain. Sebelumnya, apakah ada yang pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok seperti ini? Belum, Kak. Belum, Kak. Oh, belum ya. Jikalau belum, di sini saya akan menjelaskan pengertian dan tujuan dari konseling kelompok. Konseling kelompok ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam suasana kelompok untuk membahas suatu persatuan masalah yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok, sehingga masalah-masalah tersebut dapat terselesaikan. Dalam kegiatan bimbingan kelompok ini, diharapkan teman-teman bersedia mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Ketika teman-teman memiliki ide atau gagasan, silahkan dikemukakan secara terbuka. Tidak perlu ada yang ditutup-tutupi. Misalnya nanti ada salah satu anggota yang berpendapat, yang lain silahkan mendengarkan terlebih dahulu. Saya di sini sebagai pemimpin kelompok dan teman-teman sebagai anggota kelompoknya. Kemudian segala hal yang dibicarakan di sini sebaiknya tidak diketahui oleh pihak luar selain dari kelompok ini ya. Jadi konseling kelompok ini bersifat rahasia. Cara pelaksanaannya nanti saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk mengutarakan permasalahan atau topik yang dialami oleh teman-teman. Kemudian nanti akan kita sepakati masalah apa atau topik apa dari teman-teman yang mau dibahas terlebih dahulu dan didiskusikan pada kesempatan kali ini. Apabila teman-teman ingin menyampaikan pendapatnya, dapat tunjuk tangan terlebih dahulu dan yang lain mendengarkan dahulu. Begitu juga sebaliknya. Apakah penjelasan saya dapat dimengerti ataukah ada hal yang ingin ditanyakan sebelum kita memulai kegiatan ini? Sudah paham, Kak? Sudah paham, Kak? Paham, Kak. Paham. Paham,
Paham, Kak, Oke. paham. Baik, untuk memulai kegiatan ini, mari kita sepakati dulu. Kira-kira berapa lama sih waktu yang akan kita adakan dalam kegiatan bimbingan kelompok ini? Silakan kalau ada yang ingin berpendapat. Bagaimana kalau 45 menit aja, Kak? Bagaimana dengan yang lain? Iya, Kak, setuju. Baik, kita sepakati ya 45 menit. Apabila nanti perlu tambahan waktu, kita sepakati kembali. Bagaimana teman-teman, apakah sudah siap untuk melakukan konseling kelompok pada siang hari ini? Siap, Kak. Siap, Kak. Siap, Oke, Kak. siap. Sebelum memulai konseling kelompok, bagaimana kalau kita main tebak-tebakan terlebih dahulu agar tidak tegang dan lebih fokus lagi? Bagaimana, setuju? Setuju, Setuju Kak. sekali, Kak. Baiklah, kita akan bermain dengan menjawab apa yang saya tanyakan kepada teman-teman. Misal, saya menanyakan kepada Wardah atau teman-teman yang lain. Sebutkan nama benda yang huruf depannya B. Nah, Wardah ini harus menjawab misalnya buku. Dan kalau benar semua, kita lanjut ke konseling kelompok. Bagaimana? Oke? Oke, Kak. Oke, dimulai ya. Coba teman-teman, sebutkan nama hewan yang huruf depannya K. Dimulai dari Ica, Elin, Tantia, Wardah. Dipersilakan. Kepiting, Kak. Kecoa. Elin, Tantia. Kecoa. Kerang, Kak. Kucing, kucing. Oke, sudah benar semua ya. Ternyata teman-teman semua masih fokus. Oke, kita lanjut ya ke konseling kelompoknya. Seperti yang telah saya utarakan di awal, bahwa dalam kegiatan konseling kelompok ini, kita akan membahas satu persatu permasalahan yang dialami oleh teman-teman di sini. Masalah tersebut dapat menyangkut masalah belajar, pribadi, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Silakan dari teman-teman siapa dulu yang berkenan mengutarakan permasalahannya? Saya, Kak. Ya, Saya tidak bisa mengatur keuangan saya dengan baik, Kak. selanjutnya. Saya kesulitan menentukan model belajar yang cocok bagi diri saya, Kak. Saya, Kak, tidak bisa mengatur waktu antara belajar dan berikan bimbingan belajar bagi anak-anak di rumah saya, Kak. Saya sering merasa tersinggung, apalagi jikalau teman-teman saya berbicara kan saya, meskipun itu hanya bercanda, Kak. Dari permasalahan-permasalahan yang telah diutarakan oleh teman-teman barusan, kita sepakat terlebih dahulu ya, permasalahan siapa kira-kira yang akan dibahas terlebih dahulu? Menurut teman-teman. Permasalahan Ica, Kak. Yang lain bagaimana? Tantia, Kak. Permasalahan Tantia saja, Kak. Oke, karena banyak yang memilih permasalahan dari Tantia, maka kita akan membahas terlebih dahulu permasalahan dari Tantia ya, yaitu kesulitan menentukan model belajar yang cocok. Bagaimana, apakah semua setuju? Setuju. Setuju. Baiklah. Saya persilakan kepada Tantia untuk mengutarakan permasalahannya lebih lanjut. Silakan. Baik, Kak. Saya kesulitan menentukan model belajar yang cocok bagi diri saya. Tiap selesai belajar, saya merasa kurang memahami apa yang saya pelajari. Bertanya kepada Tantia, Kak. Iya, silakan. Memangnya model belajar apa sih yang kamu lakukan selama ini, Tantia?
Sejauh ini saya hanya belajar dengan membaca dan menghafal materi-materi pelajaran. Terkadang juga belajar sambil mendengarkan musik. Apakah di rumah kamu mempunyai ruangan atau tempat khusus belajar untuk kamu sendiri? Saya tidak punya. Selama ini saya belajar di ruang tamu, di atas tempat tidur, terkadang di depan televisi. Setiap harinya kamu belajar mulai dari jam berapa sampai jam berapa, Tan? Saya biasanya belajar dari jam 9 malam sampai jam 11 malam. Apa yang menyebabkan kamu belajar sampai selalu itu? Apakah ada alasan-alasan tertentu? Ada, saya sering merasa terganggu dengan ulah adik saya yang masih kecil. Ia sering membuat gaduh, jadi saya menunggu sampai adik saya tertidur. Oke, dari permasalahan yang telah diutarakan oleh Tantia, silakan dari teman-teman ada yang mau berpendapat atau memberikan alternatif solusi yang bisa ditawarkan. Saya, Kak. Ya, silakan. Menurut saya, lahan belajar Tantia kemungkinan besar itu diakibatkan oleh lingkungannya yang tidak kondusif dan juga waktu belajar Tantia yang terlalu larut ya. Itu tidak baik untuk kesehatan Tantia kalau belajarnya larut malam kan. Selain itu belajar pada jam-jam selarut itu rasakan akan membuyarkan pikiran Tantia pastinya kan. Jadi tidak banyak pemahaman yang Tantia dari hasil belajarnya gitu. Ya, saya setuju sama Elin bahwa belajar di jam selarut itu tidak efektif. Jika Tantia ingin belajar tanpa ada gangguan dari adik Tantia, maka Tantia bisa belajar di 1/3 malam yang terakhir atau sekitar jam 3 dini hari. Dengan catatan sebelumnya Tantia harus sudah tidur terlebih dahulu. Hal ini agar pikiran Tantia fresh dan tidak terganggu saat belajar. Mengenai alternatif model belajar, Tantia bisa mencoba belajar dengan membuat susunan. Selain Tantia menulis otomatis, Tantia juga membaca. Jadi, jikalau Tantia ingin belajar lagi, tinggal baca resumannya. Oke, siapa lagi yang mempunyai pendapat atas permasalahan yang dialami oleh Tantia? Sepertinya cukup, Kak. Sepertinya cukup, Kak. Kalau cukup, saya akan menyimpulkan pendapat dari teman-teman. Jadi, usahakan ya, Tantia mempunyai tempat belajar, Tantia sendiri, dan suasananya harus kondusif. Tadi dicontohkan bisa bangun jam 3 malam untuk belajar atau bisa juga belajar sehabis sholat subuh ya. Karena pada jam segitu, suasananya itu sangat hening, enak sekali buat belajar. Dan juga mengenai model belajar, Tantia dapat mencoba belajar dengan membuat resuman. Benar tadi kata Wardah. Nah, yang terakhir, pesan dari saya, tidak ada yang sulit di dunia ini mau berusaha. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup, Kak. Juga waktunya sudah hampir habis. Oke, baiklah kalau sudah cukup, kelihatannya waktunya juga sudah habis ya. Marilah kita tutup kegiatan konseling kelompok pada siang hari ini. Tetapi sebelum saya ingin mengetahui bagaimana tanggapan atau perasaan teman-teman, khususnya Tantia, sebagai klien setelah mengikuti kegiatan ini. Bagaimana perasaan teman-teman? Senang, Kak. Kak, Ya.
Saya merasa lega karena dapat mengutarakan permasalahan saya. Saya juga sangat berterima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan saya alternatif dan solusi-solusi yang dapat saya praktekkan supaya masalah saya dapat cepat terselesaikan. Oke, kita akan lanjut kegiatan konseling kelompok ini pada minggu berikutnya ya, dengan pembahasan masalah yang berbeda, oke? Oke, Oke. Kak. Baiklah, kita tiba di penghujung kegiatan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Di awal tadi kita buka kegiatan ini dengan berdoa. Untuk itu, kita akhiri kegiatan ini dengan doa juga ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.